Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah muhasabah secara fardiyah, muhasabah secara individual. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan muhasabah ini secara jama'i, muhasabah secara kolektif, muhasabah secara bersama-sama. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini? Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita hari ini secara jama'i sedang mengalami banyak masalah, sedang mengalami berbagai persoalan besar yang melilit di tengah-tengah umat Islam. Hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, setiap hari seperti hanya tinggal menunggu giliran saja. Ini persoalan besar yang ada di tengah-tengah umat Islam. Belum lagi di wilayah-wilayah yang lain. Nabi mendefinisikan hijrah dengan mengatakan wal muhajir man hajaro ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka sebenarnya hijrah itu adalah wajib bagi setiap muslim, karena meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib bagi kita. Maka hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah sesungguhnya adalah meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat Mekah pada saat itu. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah adalah meninggalkan kejahiliahan, kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Minaz zulumati ilan nur. Nabi meninggalkan kegelapan masyarakat Arab Mekah untuk kemudian Nabi menjemput cahaya Islam. Nabi menjemput cahaya kebenaran Islam bersama masyarakat Madinah, yang kemudian dalam visi yang luar biasa, Nabi kemudian 8 tahun kemudian, ya setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengambil alih Mekah, ya lalu kemudian beliau terapkan Islam di tengah-tengah kehidupan mereka secara kafah, secara utuh, untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kegelapan, berbagai macam bentuk kejahiliahan, berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka Umar bin Khattab mendefinisikan hijrah itu sendiri. Beliau katakan bahwa hijrah adalah al-farqu bainal haq wal batil. Hijrah adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi ketika baginda Nabi menerima kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat Madinah, ya ketika beliau hijrah ke Madinah, itu bukanlah sekadar peralihan kekuasaan biasa, tetapi yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah mengubah kehidupan masyarakat Arab, ya, menjadi kehidupan yang jauh lebih agung dalam naungan Islam. Bukan sekedar beliau berpindah dari Mekah ke Madinah, bertolak, ya, al-intiqal minad darul kufri ila darul Islam. Beliau bertolak dari wilayah yang dipenuhi dengan kekufuran menuju kepada wilayah yang kemudian beliau atur dengan kehidupan yang Islami. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hijrah yang sebenarnya. Meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, meninggalkan berbagai macam bentuk kegelapan, berbagai macam bentuk kemaksiatan untuk kembali kepada Islam. Lalu kemudian mengapa Umar bin Khattab memutuskan bahwa Muharram menjadi bulan pertama dari tahun Islam? Muharram yang kita identikkan dengan bulan hijrah itu diputuskan oleh Umar bin Khattab sebagai bulan pertama dalam tahun penanggalan Islam. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW pada bulan Muharram itulah beliau memutuskan untuk berhijrah. Jadi kalau kita lihat rentetan peristiwa hijrahnya Nabi, itu terdiri dari beberapa peristiwa besar. Pada bulan Dzulhijjah, Nabi didatangi oleh 73 masyarakat Madinah, tokoh-tokoh besar dari Madinah. 72 diantaranya adalah orang kaum lelaki, lalu kemudian ada 1 orang wanita dari 73 orang yang kemudian membaiat baginda Nabi di Bukit Aqabah. Inilah yang disebut dengan peristiwa Baiatul Aqabah kedua, di mana masyarakat Madinah bersumpah untuk menjadikan baginda Nabi sebagai pemimpin mereka. Mereka bersumpah untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kejahiliahan. Mereka bersumpah untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kegelapan, kehidupan atau pola kehidupan yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur mereka. Dan mereka bersumpah untuk hanya taat
kepada Allah dan Rasulnya. Mereka bersumpah hanya untuk taat kepada syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu di bulan Muharram, bulan berikutnya, baginda Nabi memutuskan untuk berhijrah. Dan hijrahnya Nabi sendiri tidak terjadi di bulan Muharram. Nabi hijrah pada bulan berikutnya, yaitu di bulan Safar, tepatnya pada tanggal 27. Dan 15 hari kemudian setelah beliau berangkat dari Mekah ke Madinah, pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau sampai di Madinah. Jadi kalau kita lihat dari berbagai rentetan peristiwa ini, mengapa Umar bin Khattab menempatkan Muharram sebagai bulan pertama? Karena di bulan itulah baginda Nabi mengambil satu keputusan besar. Baginda Nabi mengambil satu keputusan yang merubah kehidupan masyarakat Arab, sehingga kemudian masyarakat Arab menjadi masyarakat yang agung, dipenuhi dengan ketakwaan dalam naungan Islam. Maka kesimpulannya adalah bahwa keputusan untuk berubah itulah sesuatu yang terbesar dari seluruh rentetan peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Keputusan untuk berhijrah itulah yang dianggap oleh Umar sebagai momen terpenting dari seluruh proses atau rentetan peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itulah yang hari ini sebenarnya kita butuhkan, komitmen. Para ulama mengatakan bahwa keputusan Nabi untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka katakan sebagai fase yang disebut dengan ibtida'ul azm, ya, awal dari sebuah komitmen, awal dari sebuah tekad, ya, awal dari satu keinginan yang kuat untuk merubah satu keadaan yang buruk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi dalam naungan Islam. Maka kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mendefinisikan hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah secara fisik, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dari Mekah ke Madinah. Lalu yang kedua adalah hijrah bil qalbi, hijrah secara batiniah, hijrah untuk merubah diri dari keadaan yang lebih buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada hijrah tanpa adanya muhasabah. Tidak ada hijrah kalau kita tidak menyadari bahwa diri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, muhasabah itulah yang hari ini kita butuhkan. Ya, muhasabah adalah introspeksi, ya, atau refleksi bahwa diri kita ini apakah sudah benar, apakah diri kita ini sudah baik, atau sebaliknya bahwa diri kita ini sebenarnya sedang dalam keadaan yang bermasalah, bahwa diri kita hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itulah yang kita butuhkan, ya, kesadaran bahwa diri kita ini sedang banyak masalah, baik secara fardiyah, secara individual, dan juga secara jama'i, secara bersama-sama, secara kolektif. Ibadah kita mungkin tidak ada masalah, ya, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Tetapi apakah akidah kita ini sudah benar? Apakah akidah kita ini sudah lurus bagaimana akidahnya Nabi dan para sahabat? Sebagaimana akidahnya para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah? Ini yang harus kita perbaiki. Karena hari ini yang sedang kita hadapi bukanlah perang secara militer, tetapi yang kita hadapi hari ini khususnya di Indonesia ini adalah perang pemikiran, di mana umat Islam hampir tiap hari mengalami serangan-serangan akidah. Hampir setiap hari kita mengalami apa yang disebut dengan ghazwul fikri, penyesatan yang ada di tengah-tengah umat, di mana kekalahan dalam perang pemikiran ini berbeda dengan kekalahan yang terjadi dalam perang fisik. Dalam perang fisik, apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ketika mereka kalah, ketika mereka gugur dalam jihad fisabilillah, maka yang mereka dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya dalam perang pemikiran atau dalam ghazwul fikri, ketika seseorang kalah dalam perang pemikiran, maka akibatnya adalah kesesatan tanpa sadar. Ini yang hari ini harus kita pahami, bahwa hari ini kita sedang tidak baik-baik saja dalam arus perang pemikiran yang luar biasa yang menyebabkan banyak umat Islam jatuh ke dalam kesesatan tanpa sadar. Banyak mungkin umat Islam yang menjadi sekuler tanpa sadar. Banyak umat Islam yang menjadi liberal tanpa sadar. Dan akhirnya mungkin banyak umat Islam yang murtad tanpa sadar karena serangan-serangan pemikiran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah muhasabah secara fardiyah, muhasabah secara individual. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan muhasabah ini secara jama'i, muhasabah secara kolektif, muhasabah secara bersama-sama. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini?
Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita hari ini secara jama'i sedang mengalami banyak masalah, sedang mengalami berbagai persoalan besar yang melilit di tengah-tengah umat Islam. Hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, setiap hari seperti hanya tinggal menunggu giliran saja. Ini persoalan besar yang ada di tengah-tengah umat Islam. Belum lagi di wilayah-wilayah yang lain. Maka muhasabah secara kolektif, muhasabah secara jama'i, ini juga diperlukan, bahwa penyebab dari ini semua adalah karena banyak sekali di antara umat Islam yang menolak Islam itu sendiri. Ketika kita sodorkan bahwa solusi dari semua ini adalah kembali kepada Islam, ya, kehidupan umat Islam itu hanya akan mulia, kehidupan umat Islam hanya akan agung ketika mereka diatur oleh syariat Islam. Sebagaimana dulu kehidupan baginda Nabi dan para sahabat, mereka mengalami kemajuan yang pesat luar biasa dalam waktu yang singkat karena mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Mereka tunduk kepada apapun yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Maka tidak ada jalan lain bagi kita hari ini untuk menyadari bahwa diri kita hari ini sedang mengalami berbagai macam persoalan besar. Umat Islam hari ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi cara untuk meningkatkan kehidupan kita secara imani adalah muhasabah, lalu kemudian menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, dan senantiasa tunduk dan patuh kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam persoalan-persoalan yang sifatnya individual, tetapi juga dalam hal yang sifatnya muamalah. Hari ini umat Islam mengalami berbagai ketidakadilan, baik dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan hukum, dalam persoalan politik dan sebagainya. Umat Islam banyak mengalami penindasan karena umat Islam hari ini memang jauh dari syariatnya. Tidak banyak umat Islam mempunyai kesadaran yang tinggi untuk taat dan patuh hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam bagian akhir dari khutbah ini, sebagaimana yang kami sampaikan di dalam muqaddimah tadi, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh secara totalitas. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok di sini maksudnya adalah hari akhir, di mana umat Islam akan mengalami hisab. Umat Islam harus mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan selama di dunia ini. Lalu kemudian Allah juga memuji ketika hamba-hambanya berkomitmen untuk berhijrah. Allah banyak sekali memuji dalam Al-Quran orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau kembali kepada Islam, baik secara individual maupun secara jama'i. Allah katakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fis sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, a'zamu darajatan indallah. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, renungkanlah, muhasabahlah kalian apa yang sedang kalian alami hari ini, apa yang sedang atau yang sudah kalian lakukan qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab nanti. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini memang hanya ada dua jalan. Jalan fujur dan jalan takwa. Maka hari ini kadang tanpa sadar kita berada di jalan fujur itu. Maka kita harus senantiasa memohon hidayah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan pada jalan ketakwaan, jalannya orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, jalannya para nabi, jalannya para sahabat Nabi yang mulia, jalannya orang-orang yang saleh. Dan janji-janji Allah itu tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau berhijrah, orang-orang yang mau meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, orang-orang yang mau tunduk dan patuh secara utuh, secara kafah
dalam seluruh aspek kehidupan kepada syariat Islam, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim.